Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, mari kita belajar mengenai sumber energi dan pemanfaatannya. Nah, apakah kalian tahu apa itu energi? Ya, energi merupakan kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja atau melakukan suatu perubahan. Nah, coba mari kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Nah, saat kalian meregangkan ketapel, maka terjadi perpindahan energi dari tangan pada tali ketapel dengan meletakkan batu pada ketapel sebagai peluru. Nah, saat tali ketapel dilepas, energi berpindah dari tali pada batu sehingga batu tersebut bergerak. Nah, termasuk ke dalam apakah energi ini? Ya baik, mari kita belajar mengenai bentuk dan sumber energi beserta pemanfaatannya. Nah, bentuk dan sumber energi ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional atau disingkat dengan KEN. Nah, apa itu KEN? Kebijakan Energi Nasional merupakan kebijakan pengelolaan energi yang berdasarkan pada prinsip berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan untuk terciptanya kemandirian energi dan ketahanan energi nasional. Nah, berdasarkan pada pasal 2. Nah, apa sih tujuan dari KEN? Nah, tujuan dari kebijakan energi nasional yaitu sebagai pedoman untuk memberikan arah pengelolaan energi nasional untuk mewujudkan kemandirian energi dan ketahanan energi nasional untuk mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Nah, kemudian bagaimana sasaran dari kebijakan energi nasional itu? Nah, sasaran dari kebijakan energi nasional sebagai sumber daya energi yang ditujukan untuk modal pembangunan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dengan cara mengoptimalkan pemanfaatannya bagi pembangunan ekonomi nasional, penciptaan nilai tambah di dalam negeri, dan penyerapan tenaga kerja. Nah, mari kita belajar mengenai bentuk-bentuk energi. Nah, telah kita ketahui bahwa energi itu merupakan kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika. Nah, selain dari itu, terdapat juga bentuk energi yang lainnya seperti energi potensial, energi kinetik, dan energi listrik. Nah, misalnya energi potensial. Energi potensial merupakan energi yang dimiliki oleh materi karena lokasi atau tempatnya. Nah, misalnya yaitu seperti tadi, batu di katapel mendapat energi saat karet katapel diregangkan. Nah, energi potensial itulah yang mendorong batu terlempar dari katapel. Nah, selain itu juga ada energi kinetik. Nah, energi kinetik ini merupakan bentuk energi ketika suatu materi berpindah atau bergerak. Nah, bisa kita lihat pada gambar bola tersebut didorong oleh seseorang sehingga bola tersebut bergerak dan mengalami perpindahan. Nah, selain dari bentuk energi tersebut, terdapat juga energi kimia. Nah, energi kimia merupakan energi yang terkandung dalam suatu zat, misalnya makanan yang memiliki energi kimia, sehingga orang yang makan akan memiliki energi untuk beraktivitas. Kemudian selanjutnya juga terdapat energi listrik. Nah, energi listrik ialah energi yang dimiliki oleh muatan listrik dan arus listrik. Nah, energi listrik ini paling banyak digunakan karena mudah diubah atau dikonversikan menjadi energi lainnya, misalnya seperti lampu, sumber tegangan listrik, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya, apa itu sumber energi? Sumber energi merupakan segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi, baik energi yang besar maupun energi yang kecil. Nah, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional Pasal 1, sumber energi merupakan segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi, baik secara langsung maupun melalui proses konversi atau transformasi. Nah, sumber energi itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu ada energi terbarukan dan ada energi tak terbarukan. Nah,
apa itu energi terbarukan? Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional Pasal 1, sumber energi terbarukan merupakan sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik. Nah, sumber energi terbarukan ini merupakan sumber energi yang berasal dari alam yang memiliki potensi energi yang sangat besar dan tanpa khawatir energinya akan habis apabila digunakan secara terus-menerus. Nah, sumber energi terbarukan ini memiliki beberapa sumber energi, yaitu yang pertama ada energi surya atau energi matahari, yang kedua ada energi panas bumi, yang ketiga ada energi air, yang keempat ada energi angin, yang kelima ada energi biomasa, dan yang keenam ada energi pasang surut. Nah, mari kita bahas energi terbarukan ini satu persatu. Nah, apa itu energi surya atau matahari? Energi matahari merupakan sumber energi utama. Energi matahari dapat digunakan secara langsung maupun dapat diubah ke dalam bentuk energi lain. Nah, energi matahari ini dapat digunakan secara langsung dengan mengarahkan bangunan ke arah matahari, dan energi matahari juga dapat dikonversikan menjadi energi listrik. Nah, selanjutnya energi panas bumi. Energi panas bumi merupakan energi yang terbentuk dalam kerak bumi. Energi panas bumi ini berasal dari aktivitas tektonik di dalam bumi yang terjadi sejak planet ini diciptakan. Nah, energi panas bumi berasal dari panas matahari yang diserap oleh permukaan bumi. Energi panas bumi ini sudah digunakan untuk memanaskan ruangan saat musim dingin ataupun memanaskan air sejak peradaban Romawi, namun saat ini lebih sering digunakan untuk menghasilkan energi listrik atau kita kenal dengan pembangkit listrik tenaga panas bumi. Nah, selanjutnya terdapat energi air. Tenaga air atau hydropower merupakan energi yang diperoleh dari air yang mengalir. Nah, pada dasarnya air di seluruh permukaan bumi ini bergerak. Nah, air akan jatuh sebagai hujan setelah ia memiliki massa yang cukup, sehingga air yang jatuh di dataran tinggi akan terakumulasi menjadi aliran sungai. Nah, aliran sungai ini akan menuju ke laut. Nah, tenaga air yang memanfaatkan gerakan air dan biasanya ini dapat dari sungai yang dibendung. Pada bagian bawah dam tersebut terdapat lubang-lubang saluran air. Nah, pada lubang-lubang tersebut terdapat turbin yang berfungsi mengolah atau mengubah energi kinetik dari gerakan air menjadi energi mekanik yang dapat menggerakkan generator listrik. Nah, energi listrik yang berasal dari energi kinetik ini disebut dengan hidroelektrik. Nah, energi air ini dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air. Nah, selanjutnya terdapat energi atau tenaga angin. Nah, energi angin ini merupakan pengumpulan energi yang berguna dari angin. Energi angin ini dihasilkan dalam bentuk listrik dan kinetik dengan menggunakan kincir angin yang dihubungkan dengan generator atau turbin. Nah, pada kincir angin, energi angin digunakan untuk memutar peralatan mekanik seperti menggiling gandum atau memompa air. Nah, namun saat ini energi angin lebih sering digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga angin atau kita kenal dengan pembangkit listrik tenaga bayu. Nah, energi angin ini tidak terbatas jumlahnya dan dapat tersebar luas, dan itu juga termasuk energi yang bersih karena merupakan salah satu energi terbarukan sehingga dapat mengurangi efek rumah kaca. Nah, selanjutnya terdapat energi biomasa. Biomasa merupakan sumber energi terbarukan dengan kualitas yang rendah. Biomasa tersusun dari berbagai macam bahan organik. Biomasa dapat diperoleh melalui pertanian, perkebunan, limbah residu, limbah industri, dan kotoran hewan. Nah, sumber daya biomasa yang berkelanjutan sepenuhnya dipengaruhi oleh ekosistem tanaman yang memperhatikan faktor panen, laju pertumbuhan, dan perlindungan lingkungan. Nah, selain dimanfaatkan sebagai energi terbarukan dan sumber energi, biomasa juga digunakan sebagai bahan bakar nabati dan dapat meningkatkan kualitas air dan meminimalisir limbah organik. Nah, selain dari itu, juga biomasa dapat dimanfaatkan sebagai tenaga listrik. Nah, selanjutnya terdapat energi tidal. Energi tidal ini merupakan energi terbarukan yang memanfaatkan pasang surut air laut. Nah,
yang sering kita sebut sebagai energi pasang surut. Nah, prinsip kerja pada energi tidal ini yaitu sama dengan pembangkit listrik tenaga air, yaitu di mana air dimanfaatkan untuk memutar turbin dan menghasilkan energi listrik. Nah, energi tidal ini memiliki aliran energi yang lebih mudah diprediksi dan tidak membutuhkan energi konveksi yang rumit. Nah, namun dari itu, energi tidal memerlukan alat konversi yang mampu bertahan dengan lingkungan laut yang keras. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai energi tak terbarukan. Nah, energi tak terbarukan atau energi yang tidak dapat diperbaharui ini merupakan energi yang diperoleh dari sumber daya alam yang waktu pembentukannya itu sangat lama sekali, yaitu hingga jutaan tahun. Nah, dikatakan sebagai energi tak terbarukan ini karena jika sumber daya tersebut sudah habis atau sudah digunakan, maka untuk menggantikannya itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, selain itu, sumber daya energi tak terbarukan pada proses pembentukannya itu sangat bergantung pada alam sekitar dan keadaan geologi ketika saat itu. Nah, misalnya energi tak terbarukan itu seperti batu bara dan minyak bumi. Nah, sementara energi nuklir ini merupakan energi jenis energi baru. Nah, mari kita bahas energi tak terbarukan ini jenisnya satu persatu. Nah, yang pertama, batu bara. Batu bara merupakan energi yang berasal dari fosil yang terbentuk dari proses pengendapan dan perubahan kayu besar yang tersimpan dalam rawa-rawa. Nah, salah satu pemanfaatan dari batu bara itu yaitu sebagai sumber bahan bakar energi listrik. Nah, batu bara sebagai sumber energi yang berperan penting dalam pembangkitan listrik dan berfungsi sebagai bahan bakar pokok untuk produksi baja dan semen. Nah, namun demikian, sumber energi batu bara ini paling banyak menimbulkan polusi akibat tingginya kandungan karbon. Nah, selanjutnya energi minyak bumi. Minyak bumi ini merupakan senyawa hidrokarbon yang berasal dari sisa-sisa kehidupan purbakala atau fosil, baik berupa hewan maupun tumbuhan. Nah, minyak bumi ini dimanfaatkan untuk bahan bakar minyak, bensin, dan produk-produk kimia. Nah, minyak bumi ini didapatkan dengan cara melakukan penambangan atau eksploitasi ke dalam perut bumi. Nah, selanjutnya energi nuklir. Nah, energi nuklir ini merupakan salah satu jenis energi dari sumber energi baru. Nah, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2014 tentang kebijakan energi nasional pada pasal 1 poin keempat, sumber energi baru merupakan sumber energi yang dapat dihasilkan oleh teknologi baru, baik yang berasal dari sumber energi terbarukan maupun yang berasal dari sumber energi tak terbarukan. Nah, salah satunya itu ialah energi nuklir. Nah, energi nuklir merupakan energi potensial yang ada pada partikel dalam nukleus atom. Partikel nuklir itu seperti proton dan neutron yang tidak dapat terpisahkan di dalam proses reaksi fisi dan fusi. Nah, daya nuklir ini merupakan penggunaan terkendali reaksi nuklir untuk menghasilkan energi panas yang dipakai untuk pembangkit listrik. Nah, namun dalam penggunaannya itu energi nuklir masih terbatas pada reaksi fisi nuklir dan peluruhan radioaktif. Nah, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2014 tentang kebijakan energi nasional pada pasal 12 paragraf 3 menjelaskan mengenai pemanfaatan sumber daya energi nasional. Pemanfaatan sumber daya energi nasional dilaksanakan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah yang mengacu pada strategi sebagai berikut. Yang pertama, pemanfaatan sumber energi terbarukan dari jenis energi aliran dan terjunan air, energi panas bumi, energi gerakan dan perubahan suhu lapisan laut, dan energi angin diarahkan untuk ketenaga listrikan. Yang kedua, pemanfaatan sumber energi terbarukan dari jenis energi sinar matahari diarahkan untuk ketenaga listrikan dan energi non-listrik untuk industri, rumah tangga, dan transportasi. Kemudian yang ketiga, pemanfaatan sumber energi terbarukan dari jenis bahan bakar nabati diarahkan untuk menggantikan bahan bakar minyak, terutama untuk transportasi dan industri. Kemudian selanjutnya, pemanfaatan sumber energi terbarukan dari jenis bahan bakar nabati dilakukan dengan tetap menjaga ketahanan pangan. Selanjutnya lagi, pemanfaatan energi terbarukan dari jenis biomasa dan sampah diarahkan
digunakan untuk ketenaga listrikan dan transportasi. Nah, kemudian pemanfaatan minyak bumi hanya untuk transportasi dan komersial yang belum dapat digantikan dengan energi atau sumber energi lainnya. Nah, selanjutnya pemanfaatan sumber energi gas bumi untuk industri, ketenaga listrikan, rumah tangga, dan transportasi diutamakan untuk pemanfaatan yang memiliki nilai tambah paling tinggi. Nah, kemudian selanjutnya pemanfaatan sumber energi batu bara untuk ketenaga listrikan dan industri. Baik, itulah beberapa penjelasan mengenai sumber-sumber energi yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional. Terima kasih telah menonton video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keseimbangan perekonomian energi sebagaimana dimaksud pada ayat pertama. Poin A. Prioritas pengembangan energi nasional didasarkan pada prinsip yang pertama, memaksimalkan penggunaan energi terbarukan dengan memperhatikan tingkat keekonomian. Yang kedua, meminimalkan penggunaan minyak bumi. Yang ketiga, mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi dan energi baru. Dan yang keempat, menggunakan batu bara sebagai andalan pasokan energi nasional.